Jumpa kembali dalam SLM 1 Teduh 5 menit. Hari ini kita akan sama-sama saat teduh dari kitab Rut. Saya mengangkat tema Rut perempuan idaman. Rut 1 ayat 15-18, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Kalau kita melihat latar belakang kitab Rut, di pasal 1 sudah dijelaskan bahwa terjadi kelaparan di tanah Israel pada zaman hakim memerintah, yaitu para hakim-hakim ya. Maka pergilah dari Betlehem Yehuda beserta istri dan anak-anaknya, yakni ke daerah Moab. Siapa orang ini? Orang ini adalah Elimelek dan istrinya Naomi beserta kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem. Sampai di Moab, Mahlon dan Kilion menikah ya. Sebelum menikah, kalau dilihat ya 3, Elimelek meninggal di sana. Itu suami dari Naomi. Mahlon dan Kilion ini menikah ya. Jadi Mahlon istrinya Rut, Kilion istrinya Orpa. Bagian ini kita belajar bersama-sama tentang pribadi Rut. Saya akan mengajak kita belajar tentang Rut perempuan idaman. Apa yang kita bisa pelajari dari Rut? Rut pribadi yang menjunjung tinggi kesetiaan. Ayat 16 dikatakan di sana mulai dari 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jadi Rut perempuan idaman, Rut pribadi yang menjunjung tinggi kesetiaan. Meskipun Orpa telah pulang meninggalkan Rut, Naomi tetap bersikeras kekeh untuk tetap setia. Sungguh luar biasa di ayat 16, di sana luar biasa. Kita tahu Rut perempuan Moab, orang non-Israel, tidak percaya. Tapi Rut punya perangai yang luar biasa, yaitu dia menjunjung tinggi kesetiaan. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Sudahkah kita setia pada orang-orang di sekitar kita? Bagi yang sudah punya keluarga, sudahkah Anda setia kepada suami atau istri saudara? Sudahkah Anda setia kepada anak-anak saudara, bahkan kepada orang lain? Di tengah pekerjaan, pelayanan dimanapun Anda berada, mari kita belajar dari sosok Rut. Dia pribadi yang menjunjung tinggi kesetiaan. Yang kedua, kita belajar dari pribadi Rut. Rut pribadi yang menjunjung tinggi komitmen. Ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi Rut menjunjung tinggi komitmen. Dia berkomitmen bahwa di mana di mana Naomi meninggal, di situ Rut meninggal. Di mana Naomi dikuburkan, di situ Rut dikuburkan. Bahkan Rut berkata, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain dari maut. Ini luar biasa. Berbicara tentang komitmen yang sungguh-sungguh dalam. Perangai seorang pribadi Rut, perempuan idaman, sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini. Rut tetap komitmen, bersikeras
pada pendiriannya bertekad, berkomitmen untuk tetap bersama-sama dengan mertuanya Naomi. Ruth perempuan idaman, apa yang kita bisa pelajari dari pribadi Ruth atau sosok Ruth ini? Ruth pribadi yang menjunjung tinggi kesetiaan, Ruth pribadi yang menjunjung tinggi komitmen. Dua hal ini kita pelajari bahwa kita perlu mendoakan pribadi. Mungkin kalau laki-laki, sama seperti saya, kita sedang mendoakan pasangan hidup, mari kita mendoakan pribadi seperti Ruth perempuan idaman. Pribadi yang menjunjung tinggi kesetiaan, pribadi yang menjunjung tinggi komitmen. Ya, inilah perempuan idaman, perempuan ideal yang kita patut doakan menjadi pendamping kita. Mari kita mendoakan Ruth masa kini. Pasti Tuhan siapkan. Ini yang kita dapat pelajari. Kita belajar dari pribadi Ruth yang setia dan berkomitmen. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.